Kapuji karena mereka nggak bisa megang guys, jauh gitu, mereka harus bikin jalan dari Sukabumi ke pengeboran itu. Jalannya jalan kalian kalau yang udah pernah ke Sukabumi pasti tahu dong, nggak mungkin jalan, mereka harus pakai tronton gitu ya, penggiling penggiling itu kan berat kan, roboh dong, longsor dong, jadi harus dibikin jalan dulu lah dari sekarang aku menceritakan dia mengklaim punya chef yang menceloteh chevron, tapi kalau misalnya kalian lihat di podcast dia yang membilang bahwa yang awalnya chevron itu adalah almarhum Denny, kakak kandungnya Fitri ya. Jadi anak tertuanya Mami Rita yang sudah sekarang jadi almarhum ya. Rest in peace, but I have to talk about him. Bukan in the bad way, but what happened to him. Oke? Karena ini mengenaskan guys. Makanya aku mau bahas di YouTube itu karena ini terlalu sensitif subjek ya. Oke, kita lanjut. Jadi yang bagian atas itu adalah Kapuji karena Kapuji itu sudah terbiasa eh, kerjaan yang kalau kalian ketemu Kapuji itu benar orangnya maco guys ya. Nggak ada girly-girlynya, walaupun dia kalau misalnya kalian lihat di YouTube-nya aku, di YouTube-nya Mami Dewi merasa merasa ciwi-ciwi, aslinya nggak kayak gitu. Karena satu, kalau misalnya netizen ngeliat cewek maco gitu, kayak yang cewek maco berjilbab kayak yang karakternya kurang kena gitu, makanya jadi lagi si PLN-nya itu belum belum nyambung guys listriknya. Ini kita side track dulu lah ya biar orang-orang datang. Side track dulu ya. Kita kan mau beli rumah dua. Jadi aku sama Kak Puji tadinya mau tetanggaan, aku mau invest gitu ya di Jakarta, di Bintaro. Jadi rumah sebelah itu belum dipasang tokennya, tapi rumah satu lagi udah dipasang. Jadi dia menyambungkan stop kontak dari rumah situ ke rumah yang sebelah ya, walaupun cuma ada satu stop kontak bisa, gua juga nggak kepikiran gitu loh guys ya. Satu itu kompa, kalau nggak salah kompanya itu macet atau nggak naik gitu airnya, dia ngambil dari rumah yang satunya lagi dipindahin ke rumah yang kita tinggalin ya. Jadi apapun yang dia lakukan, dia mandornya. Aku tinggal di Amerika itu udah 16 tahun. Aku udah hidup independen. Tapi nggak semua juga aku bisa lakuin. Kayak kayak AC, mobil, perumahan, bikin sketsa apa em, apa sih namanya? Sketsa rumah lah ya. Terus listrik. Dia tahu karena emang emang kerjaannya dia itu lapangan ya, dia orang lapangan ya. Lu mau tanya dia seorang pajak, soal aktivis, soal partai-partai ya, organisasi dia tahu, soal perpajakan karena dia mantan istri kepala pajak di Bogor. Kalau orang Bogor, kalau misalnya kenal kepala pajak dulu pasti tahu ya. Oke. Lalu dia pernah di Golkar juga gitu ya. Jadi Kak Puji emang hidupnya nyaman tapi belum tentu happy guys. Orang-orang yang punya, aku buka kehidupannya Kak Puji, maaf ya Kak Puji. Orang-orang yang punya suaminya terlalu tinggi, terlalu nggak balance gitu ya guys. Satu power, satu ala-ala ibu rumah tangga gitu. Tapi Kak Puji itu nggak bisa jadi ibu rumah tangga aja, nggak bisa jadi ibu-ibu yang diam di rumah gitu, nggak bisa karena dia emang jiwanya jiwa lapangan dan nggak dibolehin. Karena kalau misalnya orang pajak itu kan yang penting diem lah, ngerti nggak sih? Diem aja di rumah gitu kan. Toh duit juga nggak kurang gitu kan. Aku tahu ini karena apa? Aku udah pernah ke Palembang dan aku udah ketemu sama mantan suaminya, ya. Oke?
Jadi kalau misalnya orang-orang haters bilang, oh Kak Puji itu orang miskin segala macem, kalian boleh cek rumahnya, ya. Oke, ini baru mulai guys, tenang. Tadi ada side track gitu loh ya. Jadi mereka itu bukan orang yang dibilang orang miskin, dulunya orang miskin. Bukan Kak Puji ya. Yang miskin karena papahnya dan mamahnya Kak Puji itu Mami Rita itu tukang catering guys. Jadi dibilang miskin juga enggak, tapi dibilang cukup ya cukup kan, tukang catering kan pasti muterin duit kan guys ya. Jadi mereka itu eh, mengolah makanan dan dijual-jual ya ke eh, ke ke kantor-kantor, kalau nggak salah ke, aduh gua nggak mau salah ucap ya, pokoknya Mami Rita itu orang catering. Jadi em, kalau misalnya dia kenapa bisa masak dan punya Indomie Food, resep-resepnya dari Mami Rita karena dia hobi. Coba kalian lihat nggak, si siapa, si Fitri itu nggak bisa masak dan dia dia itu pernah pernah mengakui, aku tuh nggak bisa masak karena aku itu orang lapangan, aku itu wanita karir. Nggak ada hubungannya wanita masak sama itu, kalau nggak hobi ya nggak hobi gitu ya, masak gitu kan. Jadi si si Fitri itu cuma bisanya masak-masak sukiyaki gitu guys, yang celup-celup gitu ya, yang grill-grill gitu. Itu yang dia akui ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat, kenapa sih si Fitri itu kalau misalnya hangout-hangout di rumahnya dia, antara makanan endorsan atau panggang-panggang, because she cannot cook ya. Dan dia nggak, sebagai orang kaya dia nggak punya juru masak gitu, cuman suster-susterannya aja gitu. masak ma Masak-masaknya makan makanan yang dia makan itu adalah tempe dikasih air orak-arik, Indomie. Kalian lihat aja apa yang dia makan sama Fitri itu, bercerminkan bahwa dia bukan foodie dan dia bukan satu orang yang menikmati hidup ya. Oke, gitu. Dan suaminya si Cencen itu ala-ala Kito kan, ujung-ujungnya gendut juga, gendat. Gua nggak bisa ngomongin orang gendut ya, aku juga ya ada lah gitu ya, gitu. Jadi mau boxing mau Kito, stres sih guys, karena secara 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 nggak langsung, karena Fitri ini viral, secara nggak langsung dia menjatuhkan nama nama dan marhabat suaminya, karena kebongkar siapa dia gitu kan. Kalian kalau misalnya lihat, suaminya itu lebih, ceritanya lebih sad lagi, karena aku tidak mau satu-satu lah ya, pokoknya Fitri sukses karena aku fast forward ya, sukses karena Nakei betul, perusahaan-perusahaan kecilnya dia ya, Telkom betul, Chevron betul. Tapi Chevron itu kenapa dia bisa sukses banget, dan kalian lihat ya, kalau misalnya kita sukses bisnis bisnis sama orang-orang itu pasti makmurnya bersama dong, karena kan kerjanya bersama ya, almarhum Denny, dia sama Kapuji ya. Tapi yang makmur itu cuma dia doang guys, karena kalau misalnya kontraktor itu kan biasanya gini, kita pakai modal kita dulu, kita kerjain dulu, nanti kalau misalnya per bit kita baru dibayar dan di reimburse, karena perusahaan-perusahaan ini juga pengen lihat dong, masa gua ngasih duit tapi nggak ada kerjaannya. Jadi dibilang gini, oke, kita misalnya kasih 100 M per berapa bulan, kalau misalnya kerjaannya udah selesai gue bayar, tapi gue lihat dulu hasilnya, karena mereka tahu kan, harus bikin jalan dulu, harus bikin uh, camp base dulu, harus bikin storage, harus bikin pabrik segala macem kan, harus kan. Jadi one by one, dan it's by contract ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat, kenapa cuman Fitri doang yang sukses dan dia mengagung-agungkan Chevron itu di Sukabumi itu gara-gara aku, tapi melalui melalui Denny. Kalian bisa lihat, kalau nggak salah podcastnya itu sama siapa ya, sama Karen Delano atau sama Jessica Iskandar atau sama satu lagi yang pesulap pesulap itu, Denny Sumargo. Aku lupa, pokoknya salah satu itu dia menanya, kok
Kak Fitri bisa sukses banget sih? Dan dia menceloteh almarhum Denny, ya. Itu keluar dari mulutnya sendiri. Orang kan dia nggak tahu dia punya kakak kandung laki-laki yang sudah almarhum. Dia nggak tahu tapi dia menceloteh. Denny Darko, betul kan? Nih netizen yang pinter tahu ya. Karena Denny Darko itu tanya, kok bisa sih Fitri Sahutero ini sukses gitu ya sekarang jadi influencer, jadi ini gitu kan. Orang tahu kan karena secara nggak langsung orang tuh bertanya-tanya kan, kok bisa sih Fitri bisa sesukses ini? Orang namanya kepo gitu loh guys ya, per termin bayarnya betul. Jadi netizennya kepo kan, duit Denny Sumargo bukan Denny Darko bukan dia apa Tarot ya guys, sorry aku nggak lama di Indonesia jadi aku namanya salah-salah makanya aku tanya kan. Apa si Fitri ini pasti harus mengklarifikasi duitnya dari mana, seolah-olah itu duit halal gitu loh guys ya. Aku bilang juga itu bukan sepenuhnya duit haram, tapi apa yang dia lakukan ke almarhum Denny dan ke Kapuji itu mengenaskan guys. Jadi dia membatalkan kontrak-kontraknya Denny dan Kapuji, seolah-olah nih kerjaan gue udah beres nih ya. Kerjaannya mereka ya masih masih jalan, cuman udah gue mau jalan sendiri aja, gue mau independen aja. Jadi dia mengajukan lagi ke Chevron gitu. Kalau lu mau, lu cairin duitnya ke gua. Nanti mereka kerja di bawah gua gitu loh. Ya. Jadi dia itu main apa ya? Kapitalism ya. Jadi mereka si Fitri itu tidak mau membagikan profitnya ke almarhum Denny sama ke Puji walaupun uangnya udah keluar karena semua yang modal-modal segala macam ketenaga kerja itu masing-masing karena namanya kita bisnis ya guys. Gue kerjain itu kerja itu walaupun ada yang kenalin si almarhum Denny. Tapi Fitri itu licik guys ya. Fitri itu yang waktu di Telkom, yang di Chevron, dia mengatasnamakan PT dia. Jadi duitnya masuk ke dia dan orang itu semua tidak dibayar. Kak Puji itu Kak Uzi bukan ya? Kak Uzi Ibrahim, betul. Namanya Wan Prestasi namanya. Betul. Wan Prestasi nggak apa-apa. Tapi niatnya bener nggak? Ini saudaranya guys. Saudara kandungnya almarhum Denny sama saudara satu ibu. Kak Uzi Ibrahim ya. Satu ibu guys. Dan mereka bener-bener kerja bareng. Dan ada part-partnya, ada yang bagian atas di puncak, ada yang bagian tengah, ada yang bagian dari kota gitu. Jalannya jadi dibagi tiga biar waktunya dan mandoringnya cepet gitu. Walaupun si Fitri juga nggak ke sana, cuman dia bilang bagian gua di situ gitu kan. Jadi nggak serakah lah karena Denny juga mikir gue juga nggak bakal kemakan duit sendiri itu dan pengennya biar cepet jadi uangnya muternya cepet ya. Nah jadi ini titik kenapa orang harus tahu karena almarhum Denny itu bisa celaka waktu duit itu cair guys. Kalian bisa lihat apa timelinenya karena duitnya itu besar, puluhan miliar say ya. Yang cair itu puluhan miliar bukan cuma yang ini 1 M ya, karena kan mereka bikin jalan itu nggak mungkin murah gitu ya guys. Jadi per termin yang cair itu puluhan miliar. Kenapa aku tahu bisa itu? Karena kalau misalnya ditanya, kenapa sih, mana sih almarhum Denny? Almarhum Denny itu meninggal waktu duit itu cair. Dan waktu duit itu cair karena orang mikir gini, aduh kasihan ya, ada tragedi gitu bahwa almarhum Denny itu kecelakaan di hutan, mengenaskan, nggak tahu kenapa. Tanda tanya guys. Jadi biasanya main diskin main dukun. Nah betul. Ya karena mungkin si Fitri mikir gini ya, si almarhum Dani nggak mau kalau apa PT-nya itu masuk ke PT-nya Fitri ya, nggak mau pakai namanya Fitri karena yang punya kerjaan awalnya juga kan Denny bukan bukan Fitri gitu kan. Jadi mungkin ada percekcokan lah di situ. Jadi almarhum itu meninggal di saat si duit itu cair. Tahu nggak guys? Ini teganya ya. Mereka itu padahal apa?
besar bareng loh. Jadi almarhum Denny sama Fitri itu besar bareng karena mereka ketinggalan di perkebunan teh itu, karena kan mereka nggak kebawa sama Mama Merita kan, otomatis mereka